Anda kembali di Ayu Sore bersama saya Diandra Mukni. Pemirsa, Hotel Madinah Al Munawwaroh yang berada di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara terbakar Rabu siang tadi. Api diduga berasal dari lantai 2 gedung. Kobaran api membakar bagian tengah gedung Hotel Madinah Al Munawwaroh yang berada di Kompleks Asrama Haji Embarkasi Medan, Sumatera Utara Rabu siang. Api diduga berasal dari lantai 2 yang merupakan aula utama. Saat kebakaran tengah berlangsung pelatihan pendampingan masyarakat yang diselenggarakan oleh Balai Wilayah Sungai Sumatera Utara di lantai 4 gedung. Puluhan peserta langsung dievakuasi melalui tangga darurat hingga seluruhnya berhasil keluar dengan selamat. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian setelah 7 unit mobil pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi. Resepsionis Pak, tiba-tiba pada lari turun ke bawah keluar, terus nggak taunya ada kebakaran. Terus tadi kondisinya gimana? Kalian dievakuasi melalui mana? Kami melalui pintu belakang Pak, karena pintu depan udah habis semua. Asrama di Medan. Saat ini kondisi sudah pemadaman total dan tinggal untuk penyisiran masing-masing gedung. Udah diketahui asal api? Asal api masih dalam penyelidikan dan lebih kurang 7 armada yang kita turunkan pada operasi. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, sementara penyebab kebakaran masih dalam penyelidikan. Dari Medan, Sumatera Utara, Bobi Pakpahan, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Kasus korupsi impor gula yang menjerat mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong memasuki babak baru. Pihak kuasa hukum menyatakan akan mengajukan banding atas putusan pengadilan tipikor yang menjatuhkan vonis kepada kliennya. Dari delik yang mengandung perbuatan yang dipidana atau skandal delik atau unsur. Melalui kuasa hukumnya, mantan Menteri Perdagangan Tom Lembong resmi mengajukan permohonan banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk melawan 4,5 tahun penjara di kasus korupsi impor gula. Kuasa hukum telah mengajukan memori banding atas vonis terhadap Tom Lembong ke Pengadilan Tinggi Jakarta. Dalam memori banding, mereka meminta Pengadilan Tinggi untuk membatalkan vonis PN Jakarta Pusat dan memulihkan harkat serta martabat Tom Lembong. Tim kuasa hukum menilai putusan majelis hakim pada persidangan di Pengadilan Tipikor tidak sesuai dengan fakta hukum yang terungkap selama persidangan. Mereka menegaskan Tom Lembong tidak melakukan penyalahgunaan kewenangan saat menerbitkan izin impor gula pada tahun 2015. Kami jelaskan juga dalam memori banding ini tidak ada mens rea atau niat jahat. Yang sebetulnya itu pemahaman mens rea juga pemahaman yang bukan suatu hal yang baru, itu hal yang prinsip dalam hukum pidana. Dalam pasal 2 dan pasal 3, karena ini adalah delik material, harus ada unsur kesengajaan, ada dolus di sana. Maka mens rea wajib ada. Kalau tidak ada mens rea, tidak ada perkara ini. Itu juga kami jelaskan di sana. Lalu selanjutnya di bagian ini juga, perbuatan melawan hukum ini juga, kami jelaskan dalam memori banding bahwa pemahaman perbuatan melawan hukum itu tidak selalu identik dengan pidana. Dia akan menjadi pidana kalau tadi ada mens rea tadi. Sebelumnya, majelis hakim memvonis mantan Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong atau Tom Lembong 4,5 tahun pidana penjara dalam kasus korupsi impor gula. Dari Jakarta, Galuh Pandu, Muhammad Zulkarnain, Jemi Jasin, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung kembali memanggil sejumlah pihak terkait beras oplosan. Kejaksaan Agung menindaklanjuti arahan Presiden untuk menyelidiki dugaan beras oplosan yang beredar di masyarakat. Kejagung memanggil 6 produsen beras yang produknya telah beredar di pasaran. Hari Selasa, 2 perusahaan hadir untuk memenuhi panggilan pemeriksaan. Sementara itu, Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyebut total jumlah merek beras oplosan yang dilaporkan ke aparat kepolisian sebanyak 212 merek telah naik ke tahap penyidikan. Oplosan yang sudah berproses di kepolisian dan kejaksaan. Sudah berproses, saya kira kalau yang melanggar ditindak, itu perintah Bapak Presiden, tindak tegas. Sudah ada berapa laporan, Pak? Totalnya merek ya, 212.
Ya. Ini perusahaan atau bagaimana? Ya. Korporasinya melibatkan berapa korporasi itu Pak? Perusahaan? Itu kalau tidak salah yang kemarin ada 10, tapi masih ada berikutnya. Ada 10 perusahaan, ada 26 merek. Sudah ditindaklanjuti dan sudah naik penyidikan. Pemirsa, Badan Pusat Statistik menyatakan beras sebagai penyumbang kemiskinan terbesar. Berikut hasil survei yang dikeluarkan oleh BPS. Beras menjadi penyumbang kemiskinan terbesar. 21% warga Indonesia menggunakan uangnya untuk membeli beras. Di peringkat kedua ada rokok kretek dengan 10,72%. Di posisi ketiga ada telur ayam. 4,5% warga Indonesia memilih untuk menggunakan uangnya untuk membeli telur ayam. Daging ayam ras berada di posisi keempat dengan 4,22%. Kemudian peringkat kelima ada mie instan sebesar 2,47%. 2,29% warga Indonesia memilih untuk menghabiskan uangnya untuk membeli kopi bubuk dan instan. Kemudian di posisi ketujuh ada roti dengan 2%. Sementara ada 1,98% rakyat Indonesia memilih menghabiskan uangnya untuk membeli kue basah. Pemirsa, fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan rohana atau rombongan hanya nanya terjadi pada ekonomi Indonesia belakangan ini. Istilah Rojali dan rohana merujuk pada meningkatnya orang yang datang ke pusat perbelanjaan namun minim transaksi belanja. Fenomena Rojali atau rombongan jarang beli dan rohana atau rombongan hanya nanya kini tengah marak di pusat perbelanjaan. Istilah Rojali dan rohana merujuk pada kelompok masyarakat yang datang ke mal beramai-ramai tapi minim melakukan transaksi belanja. Hal ini menjadi tantangan serius bagi sektor retail dan usaha mikro, kecil, dan menengah di tengah ketidakpastian ekonomi nasional. Kendati demikian, Asosiasi Pengelola Pusat Belanja Indonesia menyebut fenomena Rojali dan rohana bukanlah hal baru. Rojali ini selalu terjadi sepanjang waktu begitu di pusat perbelanjaan begitu. Hanya saja memang intensitasnya ataupun jumlahnya yang selalu berubah dari waktu ke waktu begitu ya. Jadi kan seperti kita ketahui pusat perbelanjaan itu fungsinya bukan hanya sekedar sebagai tempat belanja saja, tetapi ada faktor fungsi-fungsi lain seperti edukasi, pendidikan, hiburan dan sebagainya. Semakin maraknya Rojali dan rohana membuat para pedagang mengeluh karena tidak mencapai target pendapatan setiap harinya. Kalau dari kita sih sebenarnya kalau kita sebagai konsumen juga itu sebenarnya hal yang wajar ya, karena pas kita beli-beli juga kayak kita pengen dapet yang terbaik gitu kan, kadang ada yang nggak cocok atau gimana. Cuman kalau sebagai penjual ya kita berharapnya sih kalau orang yang datang ke toko itu pasti kan lihat terus kayak bisa dapetin hal yang dia mau terus dibeli gitu. Kita pengennya omsetnya tetap terus meningkat seperti itu, tapi kan kondisi ekonomi di kita juga lagi naik turun nih Mbak. Jadi kalau misalkan untuk konsumen mungkin kalau misalkan berbelanja jangan terlalu untuk nawar yang terlalu sulit seperti itu kan. Badan Pusat Statistik juga turut menyoroti fenomena Rojali ini. BPS menyebut bahwa fenomena ini patut diamati karena bisa menjadi cerminan tekanan ekonomi pada kelompok rumah tangga tertentu. Rojali adalah sinyal penting bagi membuat kebijakan untuk tidak hanya fokus menurunkan angka kemiskinan, tetapi juga memperhatikan bagaimana untuk ketahanan konsumsi dan stabilitas ekonomi rumah tangga pada kelas menengah bawah. Amati teman-teman semuanya, apakah yang Rojalinya itu ada pada kelas atas, kelas menengah, atau rentan, atau bahkan yang di kelas miskinnya. Kami belum sampai survei ke arah Rojali. BPS juga menegaskan fenomena ini dinilai penting untuk mendesain ulang arah kebijakan pemerintah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.